Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, minggu-minggu lalu saya berbicara mengenai bagaimana kita ini di dunia ini sebagai training ground, ya. Di dunia ini sebagai tempat pelatihan, di mana ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya di sorga. Itu sebabnya, thank you so much. Itu sebabnya kita hidup sungguh-sungguh, karena di dunia ini adalah training untuk nanti kita di surga hidup dalam kekekalan, ya. Saya bicara mengenai mahkota yang tersedia. Mari kita baca dari Wahyu dulu, ya. Kita baca Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera. Lalu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya, mahkota kita bisa diambil, saudara. Baik. Jadi dalam perlombaan pertandingan iman kita di bumi ini, kita harus terus latihan. Ya, saya dengar ada petinju Indonesia yang dulu memenangkan nggak tahu sabuk apa gitu ya. Kok dia jadi tukang sampah? Dia jual sabuknya. Berarti dia tidak pegang kejuaraannya, tidak pegang sabuknya, dia tidak berlatih terus, sehingga dikatakan ada seorang yang mengambil sabuknya dalam hal itu, mahkotanya. Ya, ada beberapa itu apa bodybuilder yang berotot-otot dia. Lama-lama nggak latihan, udah gemuk-gemuk, udah gede-gede, jadi koyor-koyor, glombrot, ya, nggak bagus lagi. Nah, kita diminta untuk melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya sepanjang hidup kita, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkota kita. Waktu lalu saya pernah ceritain bagaimana 7 hamba Tuhan yang akhirnya dimartir, ya. Mereka diminta untuk menyangkal imannya, lalu ada malaikat yang gini-gini, ingat? Rupanya mahkotanya diambil oleh orang lain. Masih ingat ceritanya? Siapa yang masih ingat? Lah kok cuman Pak Presto? Lah, malah ya Pak Agung ingat, ya. Saya ulangin, ya. Jadi ada 7 hamba Tuhan, diseret mereka, suruh nyangkal nama Yesus. Mereka bilang tidak, gitu. Oke, kami pukulin kamu. Mereka tetap tidak. Kami pokoknya terima Yesus sebagai juru selamat kami, gitu ya. Ini tentara udah jengkel banget. Akhirnya dibawa di tempat terdingin di dunia, Siberia, di tempat salju yang dingin, dan mereka dilucuti. Mungkin hanya celana dalamnya aja, mereka diseret seperti domba masuk di salju. Saudara, salju itu dinginnya bukan main. Saya aja kalau
salju itu pakai jaket itu hidungnya merah. Kalau di Siberia itu ini loh, idepe ini loh. Ini apa namanya? Bulu mata ini. Ini kan kadang-kadang kan keluar mata air ya sedikit. Itu bisa putih-putih. Saking dinginnya bisa minus 71. Minus 71. Kulkas itu berapa? Kira-kira minus 18-an, minus 20 kulkas. Saudara coba. Saudara yang punya kulkas di sini, wah semua punya ya, puji Tuhan. Saudara buka yang atas, kalau 2 pintu yang atas itu, lalu saudara masukin kepala saudara. Kira-kira 15 menit kayak apa? Nah, itu baru minus 18. Ya, di kulkas di rumah saya ada tulisannya minus 18 itu. Nah, di sana minus 71. Ini orang-orang diseret di sana. Lalu mereka para tentara ini berdiam, mereka ada api, mereka minum wine, anggur, mereka pakai jaket, mereka pakai selimut, ada api, enak. Ayo, tetap percaya Yesus. Sebentar lagi kami tembak kamu. Mereka bilang, kami tidak mau. Mereka tawarin, ayo yang menyangkal Yesus silakan minum anggur, silakan makan kue, silakan minum susu, silakan berdiam, kami beri jaket. Mereka dalam keadaan kedinginan dan pucat pasi, ya kira-kira gliyeng-gliyeng karena sudah kedinginan, sudah nggak ada makan, nggak tahu rasanya gimana. Nah, lalu ketua pasukan berkata, dalam hitungan 10, jikalau kalian mau berkata saya menyangkal Yesus, maka kalian akan datang ke sini dan kalian akan selamat. Tetapi dalam hitungan 10, kalau kalian tetap bilang percaya Yesus, kami tembak satu-satu. Jadi snipernya udah siap nembakin mereka. Ada 7 sniper. Sniper itu tukang tembak ya. Nah, lalu 10 gitu. Wah, mereka tetap nggak. Sampai 9 sampai 5 gitu. Tiba-tiba ini kepala pasukannya ini lihat-lihat. Siapa ya kok di belakang itu kok ada makhluk putih bersinar, sudah siap dengan mahkotanya, hendak memberi orang-orang ini mahkota. 4 gitu, mereka siap. 3 ada ini malaikat gini-gini. Loh kok lucu ya? Ini kepala pasukan kok lucu ya? Kok malaikat kok gini-gini ngapain? Yang lainnya udah siap. Lalu 2. Ya, mereka matanya ditutup. Waktu 2, ini yang di sini nih, yang pojok, angkat tangan. Lalu 1, semua ditembakin kecuali ini. Karena dia angkat tangan, dia nyangkal Yesus. Oh, jadi tahulah si kepala pasukannya ini. Jadi gini-gini karena orang ini ragu rupanya. Lalu dia dipanggil sini, dia dikasih jaket, dia dikasih minum. Kepala pasukannya bilang, aku percaya Yesus. Aduh, merinding gak sih saudara? Saya ceritain ini masih merinding. Kepala pasukannya bilang, aku percaya Yesus. Lalu dia berdiri di sana dan dia ditembak. Dia terima mahkotanya. Jangan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini pendeta, ini mahkotanya diambil oleh kepala pasukan.
yang nantang berhari-hari. Di hari akhir, di detik akhir, jangan sampai seorang pun mengambil mahkota saudara, ya. Jadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 itu adalah yang sudah saya sampaikan lalu, mahkota kemenangan, ya. Mahkota kemenangan. Ini saya nggak bisa uraikan satu persatu lagi karena kemarinnya sudah sampai ke 4, ya. Tetapi disinilah kita harus belajar mengenai kita harus belajar mengenai bagaimana kita melatih tubuh kita dan menguasai sepanjang hidup kita, menguasai seluruhnya. Karena mari kita baca lagi 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Saya minta saudara membacakannya, ya. Saya nulis supaya kita nggak habis waktu. 2, 3. Itu dia. Paulus pun nabi rasul yang besar, dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Dia nyampe ini, kayak saya nih. Minggu demi minggu saya nyampein firman, tetapi kalau saya tidak melatih tubuh saya, tidak menguasai seluruhnya, saya mulai bolong. Tadinya mungkin saya, doa berapa jam sehari, kemudian lama-lama saya bolong. Karena apa? Ada medsos. Saya mulai lihat medsos, saya mulai habis waktu di medsos, ya. Saya tidak menguasai tubuh saya, tidak menguasai mata saya, tidak menguasai pikiran saya. Akhirnya semuanya hancur. Perjuangan saya yang seperti tadi, ya, mereka para atlet itu, mereka berjuang, mereka memperoleh mahkota yang fana, ya. Tetapi kita ini akan memperoleh mahkota yang kekal, mahkota yang incorruptible, mahkota yang tidak fana, dikatakan mahkota abadi, ya, mahkota kemenangan atau mahkota abadi, ya. Ini mahkota diberikan kepada mereka yang terus berjuang sampai akhir. Kalau saudara pelajari, siapa yang pernah nonton Miss Universe? Kalau di Indonesia ada namanya apa, Putri Indonesia, ya benar ya, Putri Indonesia. Ya, Ningsih sering lihat ya rupanya, ya. Kita kasih lihat Miss Universe. Ada, nah ya, pakai mahkota cantik. Nah ini saingannya cewek-cewek cantik seluruh dunia dan mereka telah berhasil menang. Itu India, ya, yang sini.
Sini nggak tahu siapa, itu Kolombia, ini Philippines ya. Dan sebelah sini nih harusnya ada kelihatan, yang sebelah sini nih South Africa, kulit hitam. Kulit hitam, rambutnya cepak kayak cowok, tapi hebat, luar biasa, pinter banget. Attitude-nya, manner-nya, semuanya bagus, sehingga orang berkata, ternyata cantik itu nggak harus rambut panjang, ya. Ternyata pinter itu nggak harus rambut lurus, berintik Papua, tapi juara, ya. Nah, mereka memperjuangkannya seumur mereka sampai usia paling mentok tuh 27, ada yang 29. Nah, sekarang ada lagi emak-emak yang 60. 60 masih seksi, boleh maju ya. Nah, mereka yang sampai 60 mempertahankan, wah, luar biasa. Tetapi biasanya kalau sudah dapat mahkota, 1 tahun mereka akan pakai mahkota terus keliling dunia. Tapi setelah mahkota itu diletakkan, nah itu game yang sesungguhnya. Makanya firman Tuhan mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak, ya. Nah, mahkota yang kedua kita tahu adalah mahkota buat orang-orang yang seperti Tante Leongsin di sini ya, memenangkan jiwa. Nantinya akan mendapat mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Jiwa-jiwa itu adalah kemegahannya Tante Leongsin. Ya, ada permata-permata, ada mahkota yang luar biasa dengan permata-permata. Ya, indah sekali. Kita nggak tahu nanti di surga kayak apa. Kalau di bumi gambarannya itu hanya terbatas sekali. Mereka ini mahkotanya mahal yang tadi ya. Coba dikasih lihat mahkota-mahkota yang lain, hanya terbatas sekali. Nah, ada mahkota yang satu dengan mata-mata. Nah, yang ketiga, waktu itu saya bicara mengenai mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ini Paulus ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, saya sudah jelaskan, merindukan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, saudara harus disertai dengan apa? Ingat, disertai dengan minyak, ya toh? Ingat toh? Minyak dan anggur. Saya sudah bilang mengenai minyak, dan makanya saya ini harus bola-bali ngomongnya minyak dan anggur. Ingat orang Samaria yang baik, dia bawa minyak dan anggur untuk mengolesi dan untuk menyeka musuhnya. Jadi tidak hanya menanti kedatangan Tuhan saja, tetapi saudara harus mengumpulkan minyak dan anggur selagi saudara masih ada waktu. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 8. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini ya,
Di akhir zaman akan banyak orang-orang percaya yang nggak mau dengar firman yang sehat, tidak mau menerima firman kebenaran. Maunya apa? Wah, pendetane kuwi lucu, aku seneng. Ya, kalau pendeta lucu, saudara seneng. Artis, di sana ada artis, saudara seneng. Kalau pengajaran kayak di sini, wah keras, suruh pakai helm kalau ke gereja, terus suruh bikin SIM, terus apalagi KTP ganti. Wih mesti lagu lama, wih sing diomongke. Saudara, nanti saudara di surga terima kasih sama saya. Ya. Karena apa? Saya nolongin nyelamatin saudara. Kalau saudara tetap nggak mau ngaku nama Yesus, baru di KTP, nggak mau berubah KTP-nya, nggak mau. Nanti sulit saya dapat BPJS. Nanti sulit saya ngurus-ngurus dokumen. Nanti saya sulit dapat ini dan itu kemudahan. Hati-hati. Ini nih pendeta yang digini, jangan sampai mahkotamu diambil. Ya, akan datang waktunya orang itu nggak bisa dengar lagi ajaran sehat, nggak mau dengar firman yang hidup, ngata-ngatain pendetanya. Itu pendeta sulit sekali, gereja kok banyak aturan. Ya. Tetapi Paulus berkata, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, katanya. Sabarlah menderita. Jadi saudara, kalau saudara menderita penolakan, puji Tuhan. Ya. Kalau saudara dikatain sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, puji Tuhan. Menderita, gak apa-apa menderita. Sekarang itu penderitaan kita gak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Saudara belum sampai mencucurkan air mata toh, baru disindir-sindir toh, baru dilirik-lirik toh, minoritas toh. Nah, saudara masih boleh hidup. Nah ini Paulus berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Katanya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi pertandingan, kita ini ada dalam pertandingan, saudara. Terserah saudara mau ngejogrok, saudara mau ngambek, saudara mau nesu, saudara mau ngatain, saudara mau menyendiri, terserah. Tetapi kita ada, saudara ada dalam gelanggang pertandingan. Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran pun disertai dengan pertandingan yang baik sampai mencurahkan darah. Ini Paulus. Dan yang keempat, kita baca dari Yakobus 1 ayat 12. Saya minta saudara membacakan. Yuk, 2, 3. Ya, itu dia. Jadi ada mahkota kehidupan diberikan kepada kita yang tahan dalam pencobaan. Saya bilang di dunia ini, saudara, banyak ujian. Kalau kami murid-murid nyebutnya bukan lagi masalah, bukan lagi problem, ya, tetapi ujian.
Kalau ujian, ya, kalau misalnya anak saudara di sekolah, wah, saya ada problem. Nggak ada ya, saya ada ujian. Ujian untuk apa saudara? Untuk naik kelas, untuk naik level. Setiap ujian akan menolong saudara untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau saudara nggak mau ujian, saudara nggak naik kelas, saudara nggak tambah level, nggak bisa. Saudara kan nangis, Tuhan, jauhkan ini daripada memblek-memblek toh. Setiap ujian, banget Tuhan, Engkau balas Tuhan. Ya, saudara pengen balas. Aku gak mau mengampuni dia sampai di liang kubur. Aku gak mau mengampuni. Saudara kalah. Saudara gak dapat mahkota kehidupan. Ya. Jadi jikalau saudara tahan uji, malah firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Loh, dalam pencobaan, dalam ujian kok berbahagia. Makanya saya bilang sama saudara dulu, kalau saudara ada ujian masalah saudara, syukuran. Waduh, amine raono ya. Aminnya juga lemah. Angel mentoyo. Wong aku dicobai, diuji, kok aku malah syukuran. Weh, tumpeng. Gawe puding. Aku syukuran. Nek apa? Lah kuwi tanggoku banggal-banggal. Tanggoku uncal-uncal ke sampah. Tanggoku memfitnahku. Mari kita syukuran ya. Berbahagia karena apa? Saudara akan menerima mahkota kehidupan. Di dalam firman Tuhan ada beberapa orang yang mana kita ini dikasih contoh saudara, supaya ketika kita melewati ujian, kita ini belajar seperti mereka. Ya, baru di YouTube saya keluar firman mengenai Ayub. Waktu dicobai, wah pencobaannya super. Sudah binatangnya mati semua, anaknya mati, anak 10 loh, bukan satu yang mati, 10 mati semua, budaknya mati semua, kekayaannya habis semua, tinggal istrinya yang cerewet ini bilang, kowe ngutuk kok Tuhanmu gek mati yo. Sampai Ayub bilang, kamu itu seperti perempuan gila. Di awal-awal Ayub menang. Aku lahir dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Diuji lagi dengan penyakit gatal, bara, sekujur tubuhnya, bau tubuhnya, dia tetap muji Tuhan. Tapi ketika teman-temannya datang, kadang-kadang kita itu harus mewadahi teman. Temennya bilang, kowe mesake yo. Berarti mungkin Tuhan tinggalin kamu ya. Iya, mulai mikir-mikir. Nah, pasti kamu ada kesalahan, dosa dan sebagainya. Padahal Ayub itu kasusnya beda saudara. Hanya kalau kita wah mungkin kita karena dosa ya, kita sakit dan sebagainya karena dosa. Tapi Ayub bukan karena dosa. Itu sebabnya kita belajar
Dan Ayub sempat nyalahin Tuhan. Walaupun akhirnya dia lulus, tapi lulusnya bukan cum laude. Cum laude itu, wah pokoknya pol nilainya, nggak ada minusnya, ya. Lalu Abraham diuji, berbahagialah orang yang bertahan, kan? Bertahan dalam pencobaan. Abraham diuji untuk punya anak perjanjian, tapi kok istrinya mandul. 25 tahun dia tidak punya anak. Jadi sebelum itu dia akhirnya ditawari istrinya, piye Pak jangan-jangan jalan Tuhan lewat orang lain, ya. Jadi dia sempat juga gagal. Dia mengawini Hagar. Ini pelajaran buat kita saat kita masuk dalam pencobaan, kita mau mengerti rencana Tuhan. Kita bertahan dalam pencobaan, kata firman, ya. Kita bertahan sampai akhir supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Ada lagi Simpson, aduh, sudah diberi karunia kuat banget seperti itu. Dia lahir dengan cara yang supranatural, tapi dia mudah sekali jatuh cinta. Akhirnya dia mati, muda matinya. Siapa lagi? Daud, orang yang dekat banget dengan Tuhan. Yang firman Tuhan katakan, dia itu ada di sebelah hatiku, itu bahasa terjemahannya. David is a man after my heart, next to my heart. Dekat dengan hatiku, ada di hatiku. Wow. Tapi ternyata dia juga jatuh, padahal bolak-balik Urim dan Tumim. Tanya Tuhan dulu, kita harus melangkah atau tidak. Tapi ternyata bisa jatuh. Tidak bertahan dalam pencobaan, gak tahan waktu lihat perempuan mandi telanjang. Wah, dia sure. Wah, ini kalau saya panggil Maknyus, ya. Ternyata Maknyus itu tidak hanya ayam geprek, ya, tapi bisa istri tetangga. Nah, hati-hati. Kalau saudara rumahnya tetangga itu tempat mandinya itu pringnya rodok miring, saudara harus bertahan dalam, loh nggak jawab, bertahan dalam pencobaan, ya, pringnya miring. Ojo diring ke sisan, tutup pono. Ada murid yang menyaksikan satu kali. Saya sih karena saya biasa ya, maksudnya saya tidak suka gitu ya. Ini mau saya ceritain. Waktu di pesawat perjalanan panjang ke Swiss waktu itu ya kayaknya. Lalu ada yang nyetel film. Oh, saya nggak seneng, saya nggak mau film, nggak. Pokoknya saya matiin, kecuali peta dunia sedang di mana gitu, pesawatnya lagi laju kemana gitu ya, jam berapa. Ada yang nyetel film, terus filmnya apa gitu, kan ganggu ya. Selalu kalau TV itu mata kita selalu ke sana gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada ciuman, saya langsung gini. Saya nggak gini loh, nggak pringnya nggak anu loh, saya gini. Saya tutupin pakai kertas. Saya tunggu sampai kata-katanya sudah ngomong gitu ya. Nah baru, karena saya nggak mau ngotorin
Itu namanya pencemaran jasmani, pencemaran rohani. Ya, bisa masuk mata, nanti jadi diolah, jadi pengen. Nah, terus murid ini menyaksikan, Ibu Mek waktu itu lah ada film di pesawat, waktu ciuman tiba-tiba Ibu Mek gini. Coba saya pendelengi kesaksiannya gimana coba. Wah, Ibu Mek ya, dia bisa cerita ke murid-murid. Takkan Dani ya, Ibu Mek itu waktu lihat ciuman, dia malah liatin mendelik loh. Bahaya toh. Bayangkan, kita harus bertahan dalam setiap pencobaan. Yang luar biasa adalah Daniel. Dia diuji, dicobai, dia diseret, dia difitnah oleh teman-temannya. Dia tetap meneles. Dia bilang, aku gak peduli, kamu mau apa? Silakan. Dan akhirnya mereka mereka-reka supaya dia masuk ke gua singa. Ini singa sengaja gak dikasih makan beberapa hari supaya waktu Daniel dilempar, kraus. Itu mereka musuh-musuhnya itu berharap mendengarkan suara kriuk gitu ya, krecek tulangnya. Wah, enak banget itu. Pokoknya dengar musuhnya mati, krecek. Wah, seneng. Jadi mereka menanti-nantikan. Nah, saya pernah nggak ya tunjukin filmnya ya? Pernah nggak? Belum ya? Oh, kapan-kapan. Tapi tak ceritain dulu. Jadi gini, waktu dia ini mereka bikin film bagus banget. Saya baru nyadar gitu ya. Waktu mereka memasukkan Daniel ke gua singa, itu tuh singanya bukan langsung diem, bukan. Jadi singanya itu beberapa singa. Aduh, Daniel udah takut banget kan di pojok, terus singanya deketin. Tiba-tiba ngendus, gak lakuin apa-apa. Wah, kalau saya pikir dia dilempar, singanya pada ngantuk semua. Emang gue pikirin siapa lo gitu ya? Enggak, ternyata bikin takut gentar juga itu singanya. Gitu. Dan singa lapar tuh kayak apa ya? Ternyata udah dideketin. Wow, malaikat Tuhan ada di sana. Jadi Tuhan minta agar kita bertahan dalam pencobaan karena kita belum menyerahkan nyawa. Saudara, waktu banyak orang Kristen diseret oleh Nero, digelanggang mereka, digelantar untuk dikasih pertunjukan supaya ini loh orang Kristen yang tetap mencintai Tuhannya, aku kasih tunjuk. Ayo pertunjukan. Jadi orang-orang diundang di Roma, pertunjukan apa? Orang Kristen dikejar-kejar singa. Ini beneran. Ya. Kejar. Waktu itu mereka akhirnya menyerahkan hidupnya. Mereka berkata, Tuhan, aku serahkan nyawaku. Mereka digigit singa, wajahnya senyum. Bukan kesakitan. Mereka senyum. Kita baca dulu di dalam Ibrani 11 ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Karena apa? Karena Yesus, karena imannya. Mereka bertahan, mereka dilempari, digergaji. Kita bayangin gak saudara? Digergaji, krek, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, di celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan di dunia ini. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Elohim telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Sebab tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi ini adalah orang-orang yang beriman, saudara. Mereka bilang, sudahlah, aku walaupun aku mati, walaupun aku tidak diselamatkan seperti Daniel, gak apa-apa, aku mati. Dan mereka mati. Mereka mati digergaji, dibunuh, dipenggal, dimutilasi, disiksa. Dan mereka berkata, aku tidak mencintai dunia ini. Dunia ini tidak layak bagiku. Aku siap menerima mahkota kebenaran. Saudara, ini negara-negara Pancasila. Ada negara-negara di tempat lain yang tiap kali mereka mengadakan ibadah diem-diem di bawah tanah, di gua-gua. Gak ada handphone karena handphone dilacak. Tetapi roh Tuhan memberikan mereka informasi, kumpul di gua ini. Masing-masing dapat dari Roh Kudus. Kumpul di gua ini, gua yang sama jam sekian mereka kumpul. Wah, ketemu semua. Mereka nyanyi. Mereka nggak keluar suara. Luar biasa. Tapi mereka juga suatu kali digerebek, dan waktu mereka dimasukkan ke penjara, mereka bilang, puji Tuhan. Indah sekali. Mereka di penjara 10 tahun, dikeluarkan. Mereka bikin lagi persekutuan. 3 tahun digerebek lagi, masukin penjara 15 tahun. Puji Tuhan katanya. Luar biasa. Kita belum seperti itu. Kita ada kebebasan, puji Tuhan. Dunia ini tidak layak bagi kita. Kita harus terus berjuang sampai akhir, sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Barang siapa yang bertahan sampai akhir, kita ini akan beroleh mahkota kehidupan. Indah sekali. Lalu yang terakhir adalah dari 1 Petrus 5 ayat 1 dan seterusnya. Ya, kita baca bergantian 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Elohim, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, saudara, ini mahkota diberikan oleh orang-orang yang sudah membimbing
buat gembala-gembala kecil di sel grup saudara ya, yang melayani, gembala di rumah saudara yang bikin mesbah keluarga, mimpin keluarga ya, mimpin pemuridan. Luar biasa, mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang dijanjikan, indah, luar biasa. Nah, Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan ini dia, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, maksudnya mati, tidur di dalam debu tanah, akan bangun, dan sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya ya. Jadi kita belajar di sini, saudara-saudara sudah belajar melayani ya. Saudara peduli sama yang lain. Saudara datang besuk mendoakan. Datang besuk aja, duduk dengarkan ceritanya. Datang mungkin bawa bakpao, datang bawa soto, datang bawa pentol ya. Tapi saudara setia mengasihi, melayani orang itu, sampai orang itu nanti suatu kali bisa terima Yesus, saudara dapat mahkota kemegahan, joy itu. Saudara juga mendapatkan mahkota kemuliaan. Ini luar biasa. Jadi saudara gini, yang dapat mahkota ini yang berjeri lelah. Jadi yang nggak ngapa-ngapain nggak dapat mahkota. Jangan nanti bilang, loh Tuhan, kok aku cuman gundulan gini dapat mahkota. Lah yang kamu nggak melakukan apa-apa. Kamu nggak berjuang, kamu nggak cari jiwa, kamu nggak hidup benar mengumpulkan minyak menantikan Tuhan, kamu nggak melakukan apapun. Gimana kamu dapat mahkota? Yang nggak ngapa-ngapain, yang kalau diomongin nesu, saya kurang gereja, aku disindir-sindir. Aku rentok sembako, aku ning gereja. Mas aku ra digatekke soalnya. Senggol sithik, langsung nesu, gak mau ke gereja. Itu dapat hadiah, kok saya gak dapat hadiah? Saya gak datang ke gereja. Yang gak murni hatinya, gak murni dalam melayani, gak akan dapat. Ya, firman Tuhan mengatakan, jagalah mahkotamu supaya tidak ada seorang yang mengambilnya. Setia sampai akhir. Saya sudah bolak-balik ngomongin ini sampai berapa? Kira-kira 3 sampai 4 seri supaya nancep ini. Saya rindu jemaat di sini dan semua yang nonton streaming, saudara dapat mahkota. Nah, paling tidak 1 mahkota. Tapi kalau ada semua mahkota ini luar biasa. Bisa gonta-ganti mahkota.
mahkota ada batu permatanya yang kinclong, yang macem-macem. Kerinduan saya, saudara, sebagaimana saya lihat saudara di sini banyak yang sungguh-sungguh, gak cuma nebeng Kristen-Kristenan tok, gak serius. Ya, kalau gak serius ya, istilahnya kalau ayam itu, saya ini pelihara ayam soalnya. Lihat ayam, coba dikarantina dulu, dimasukin dalam 3 hari bertelur enggak? Tambah lagi 4-5 hari enggak bertelur, singkirkan. Karena apa? Cuman makan tok kerjane. Ya toh? Makan enggak bertelur, ngabisin makanan, ganti. Nah, ini jangan sampai saudara nebeng Kristen-Kristenan tok tanpa menghasilkan sesuatu untuk kerajaan surga, untuk diri saudara sendiri. Karena waktu saudara melayani di sini, saudara nanti diajak untuk memerintah bersama Tuhan selamanya. Ada yang memerintah 1000 tahun. Tetapi ada yang memerintah bersama dengan Tuhan selamanya. Kalau saudara setia melakukan semua ini, atau salah 1, salah 2, salah 3, atau salah 5, semua ini, maka saudara akan diajak Tuhan memerintah selamanya. Atau kalau saudara cuma jadi Kristen gak serius, saudara diperintah selamanya. Gak enak saudara. Saya rindu saudara memerintah selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman yang Kau titipkan lewat hamba-Mu. Firman kehidupan untuk memberikan kami semua jalan hidup, jalan kebenaran, jalan kesempurnaan, jalan upah kekal. Hamba rindu setiap kami di sini, bahkan bersama dengan hamba sebagai penyampai firman, agar kami terus bertanding sampai akhir, melatih tubuh kami dan menguasainya seluruhnya, agar kami beroleh mahkota abadi. Terima kasih Bapa untuk jiwa-jiwa di sini yang Kau kasihi. Untuk mereka yang setia melayani, yang sungguh-sungguh hatinya gembur, yang tidak alot dibilangin beberapa kali gak mau berubah, tetapi mereka yang mencintai firman, mencintai Tuhan, mereka akan diberkati dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota mereka. Bahkan jikalau kami dicobai, diuji di dalam pencobaan, sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi seperti mereka-mereka yang ada dalam Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman. Mereka mengatakan bahwa dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi kami. Kami mencintai Engkau dengan semua apa yang kami dapatkan. Bukan mencintai Engkau karena kami mendapatkan berkat-Nya, tetapi kami mencintai Engkau karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hamba berdoa firman ini termeterai dalam hati mereka, dan mereka takut akan Tuhan, jadi pelaku akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati teriak haleluya. Amin.